sama toko kelontong ya. Pokoknya cuma secuil gitu. Tahun 2010 sekarang kita sudah melebar sampai ke barat, lahan parkir juga bertambah. Ini kira-kira sudah masuk tahun ke-6, jalan tahun ke-7 2017 besok. Mas. Nah, karyawannya cuma berapa orang ya? Ini tahun kemarin, kebetulan adanya fotonya tahun kemarin. Kebetulan nggak ada fotonya tahun sekarang untuk karyawannya karena biasanya mau apa? Kalau di sini biasanya kalau foto kayak gitu, nanti mitosnya itu ada yang keluar satu, jadi kita nggak foto lagi. Jadi ini untuk yang tahun 2010 itu ada 10 orang. Ada 10 orang, sekarang hampir ada 30 karyawan. Sudah include dengan marketing dan freelance. Next. Nah, itu dulu tempatnya dalam cuma seperti itu ya. Sekarang kita sudah ada kemajuan lebih luas. Juga selain dari sisi dalam, di dalam pusat olahraga juga kita ada penambahan. Biasanya dulu juga jualan kelontong ya. Sekarang kita khusus untuk oleh-oleh saja. Juga sudah merambah beberapa untuk merchandise, untuk kaos-kaos ataupun juga souvenir itu. Nah, ini primadonanya di pusat oleh kami itu ada 101 bagiannya. Nanti mbak-mbak mas-mas akan lihat di ruangannya di sebelah timur toko. Dan yang kedua itu ada diwul sama gatot. Itu makanan tradisional dari Gunung Ibu. Itu dibuat dari gaplek, tepung gaplek. Ini untuk produk utama yang paling bisa di sini. Tapi selain itu kita sediakan kurang lebih ada 70 sampai 75 macam. Jadi mulai dari pempek, wedang dan lain-lain. Tapi khusus untuk produksi kita hanya 2 produk ini. Oh ya, belum masuk satu lagi itu ada bakpia sari rasa. Itu untuk produk bakpia sekunder kami. Kalau yang primer ya sari rasa yang 101. Ada satu lagi merek bakpianya itu bakpia sari rasa, itu untuk merek kedua atau sekundernya. Kalau yang primer yang 101. Nah, ini proses pembuatannya ya. Jadi 101 kita kalau mungkin di oleh-oleh lain ada yang ngambil dari supplier, kita bikin khusus dari tahun 94 resep asli itu belum berubah. Kebetulan belum sampai generasi kedua, jadi resepnya masih belum berubah ya. Yang di atas itu udah proses mixing, jadi mungkin sudah pembuatan bakpianya, pengosongan. Kalau yang di sebelah bawah itu yang paling kiri itu proses pencucian kacang hijau. Terus ini untuk penggilingan kacang hijaunya. Terus yang ini sudah digoreng, itu untuk isi di dalam bakpianya. Lebih seperti itu. Ini jadi satu proses untuk produksi bakpia 101. Next mas. Nah, kalau yang ini makanan tradisionalnya Gunung Ibu, gatot tiwul. Kita di sini kebetulan kalau yang 101 itu kita murni produk dari karyawan asli 101 dan owner. Tapi untuk gatot tiwul kita juga melakukan pemberdayaan masyarakat di sini. Jadi untuk produksi kita serahkan ke masyarakat. Nanti dari produsennya dia akan mengikat beberapa mungkin tetangganya atau mungkin orang sekitar sini itu untuk membantu proses pembuatan gatot tiwulnya. Itu pengukusannya juga masih alat tradisional ya, supaya nggak tradisional kompornya, karena sekarang pakai kayu susah. Kadang kalau pas musim hujan tuh susah cari kayu bakar, jadi supaya lebih efisien pakai kompor gas sekarang. Nah, ini proses yang namanya proses intil kalau bahasa Jawanya, diaduk-aduk gitu ya. Terus dikukus di dalam seperti itu, tapi bentuknya kuncuk jadi seperti itu. Itu campurannya pakai gula jawa, itu makanan khas dari Gunung Ibu. Nah, kenapa kok kita selalu memasukkan sebagai toko oleh-oleh selalu memasarkan dan mendahulukan sari rasa di depan customer ataupun pelanggan ya? Itu ada beberapa benefit. Kalau mungkin teman-teman ataupun juga untuk rombongan yang lain wisatawan yang sini, kita ada beberapa benefit yang kita berikan. Selain dari harga ya, harganya di sini kita bikin sedemikian rupa. Nanti dari bakpia kita bikin ada 2 kelas untuk yang pelajar ada.
dan juga untuk masyarakat umum, mungkin untuk keluarga, ibu-ibu, bapak-bapak itu kan untuk dari segi harga kan nggak masalah, tapi untuk pelajar anak SMP, SMA itu perlu harga yang lebih terjangkau. Kita juga sediakan beberapa produk yang memang terjangkau untuk mereka begitu. Dan yang kedua itu pilihan produknya banyak di sini. Jadi daripada kejauhan sampai Jogja biasanya ya wisatawan bosan Malioboro cuma gitu-gitu aja, makanannya kadang nggak tahu produksinya kapan, kadaluarsanya kapan tuh. Di sini kita produksi setiap hari, semua produknya kita awasi untuk quality controlnya tetap kita jaga. Jadi selain produknya banyak juga kualitasnya kita dahulukan. Dan juga yang poin ketiga paling berpengaruh itu pengalamannya. Jadi kita sudah produksi sejak 21 tahun yang lalu untuk bakpianya. Jadi otomatis dari kualitas dan rasa kita jamin juga setidaknya tidak akan mengecewakan untuk pelanggan kan begitu. Dan juga dari segi mutu kita sudah terdaftar di Departemen Kesehatan. Jadi sudah ada izin produknya juga kan begitu. Terus yang keempat itu untuk memfasilitasi teman-teman atau penerbangan yang kesini, kita sudah menyiapkan banyak fasilitas seperti toilet, musola, lahan parkir sudah kita perluas. Jadi setidaknya untuk beberapa tahun belakangan ada peningkatan kunjungan. Terus yang terakhir ada open kitchen. Kenapa dibuka? Karena kita tidak selalu open ya. Karena jika ada permintaan tertentu baru kita bisa diperbolehkan untuk dilihat ataupun disaksikan oleh orang. Next mas. Nah, ini beberapa dokumentasi ya. Target yang dulu cuma muat 3 bis bisa sampai muat sampai itu dari Mojokerto apa ya, sampai 14 bis bisa masuk. Nah itu untuk beberapa dokumentasi pelanggan-pelanggan yang ke tempat kami, mereka cocok ya, jempolnya ada. Jadi otomatis mereka suka dengan kualitasnya, rasanya juga cocok. Nah terus yang ketiga, kita coba masuk ke pasar apa ya, anak sekolah. Jadi apa maksudnya, supaya juga ada Gunung Kidul itu supaya tidak monoton, wisatanya cuma pantai terus sama ya Gua Pindul atau mungkin air terjun dan lain-lain. Kita buka alternatif dari marketing, kita coba kasih penawaran untuk paket untuk anak-anak sekolah untuk edukasi. Barangkali yang mau field trip perlu tahu pembuatan bakpia dari uji kacang hijau sampai finishing pengopenan, kita sudah jalankan kurang lebih sudah berjalan setahun belakang seperti itu. Terus yang paling bawah itu beberapa foto-foto relasi dan juga pelanggan yang kemarin sempat singgah ke sini. Nah, untuk anak-anak ekonomi kan penasaran ya, kok bisa ramai itu gimana caranya? Nah, kita di sini tetap yang paling utama itu bagaimana cara marketing kami berjalan. Kenapa? Karena Gunung Kidul itu di DIY itu bukan sebagai destinasi utama. Jadi biasanya kalau teman-teman biro perjalanan atau mungkin wisatawan pakai bis-bis pariwisata itu kita hanya untuk jujukan bahasa Jawanya ya. Jadi mereka kesini cuma ke pantai, ke Kidul, selesai. Aku mau ke Malioboro mas, atau mungkin ke mana ya, Borobudur dan lain-lain. Jadi cari oleh-olehnya di Jogja aja. Gunung Kidul tidak ada oleh-olehnya yang enak gitu. Jadi kita menonjolkan cara marketing kami itu beberapa poin yang paling penting ya. Itu ada 4, dari manajemen harga, terus perencanaan produk, terus target pasar juga, yang terakhir komunikasi dan promosi. Untuk manajemen harga kita seperti yang saya jabarkan tadi di poin produk ya, itu dari harga kita bikin sedemikian rupa supaya merata. Jadi dari anak-anak sekolah ataupun sampai ya mungkin orang dorju ya, mungkin orang DPR, orang-orang penting gitu kan, yang biasa sih orang-orang dinas, mereka juga mungkin dari segi bahasanya berminat lah, dari harga tidak terlalu memberatkan begitu. Terus yang kedua perencanaan produk, itu kita mengupayakan bagaimana supaya Gunung Kidul ini selain dari wisatanya, dari segi makanan atau oleh-oleh juga menarik minat wisatawan gitu.
produknya selain kita ada produk utama bakpia, itu kita supaya menarik wisatawan, supaya Gunung Kidul itu lebih maju, produk dari oleh-olehnya kita kembangkan Gatot Timbul. Jadi dulu awalnya kita belum bikin Gatot Timbul supaya target pasar kita juga semakin mendekat ya, terutama untuk orang-orang lokal tinggi itu, apalagi yang sepuh-sepuh sukanya Gatot Timbul. Jadi kita menambah perencanaan produk kita untuk Gatot Timbul, dan yang terakhir untuk masuk ke pasar-pasar anak-anak sekolah ataupun menengah ke bawah, kita bikin bakpia untuk merek sekunder kita, merek kedua kita itu bakpia Sari Rasa untuk mulai harga 15.000 sudah bisa dijangkau untuk anak-anak pelajar dan juga segmen menengah ke bawah gitu. Terus yang ketiga itu tadi saling menyambut dengan perencanaan produk ya. Kita otomatis dari produk dan juga harga yang sudah tertera, kita mengincar segmentasi pasar seperti apa, ataupun mungkin menengah ke bawah ataukah menengah ke atas gitu kan. Tapi insya Allah di sini baik menengah ke bawah ataupun menengah ke atas semuanya rata-rata tidak ada komplain dari segi harga ataupun juga produk, karena harganya masuk ataupun juga mereka cocok dengan harga ataupun juga kualitasnya. Jadi asal ada kualitas, harganya juga rata-rata tidak dipikirkan lah begitu. Tapi untuk anak sekolah atau mungkin segmentasi menengah ke bawah, jika keberatan dengan beberapa produk yang mungkin dirasa agak mahal, itu mereka seharusnya ya kita tawarkan untuk produk-produk yang lebih terjangkau gitu. Yang terakhir untuk komunikasi dan promosi, itu poin yang paling penting di sini ya, karena kita berjalan sampai saat ini, terutama teman-teman dari Tulungagung bisa sampai ke sini itu karena adanya komunikasi dan promosi yang baik. Jadi kita menjalin komunikasi dengan relasi-relasi ya, tidak juga dari biro perjalanan, kemudian juga untuk rekan-rekan kru pariwisata, kita juga maju ke instansi-instansi, itu kita menjembatani lewat Dinas Pariwisata Gunung Kidul. Itu biasanya tiap tahun 3 kali kita roadshow. Jadi kemana nanti masing-masing sekolah satu daerah dipanggil, kita promosi di sana. Ataupun juga untuk promosi melalui event-event mungkin dari komunitas di Semarang, ada PPW seumpama ya, paguyuban pelaku pariwisata Jawa Tengah gitu ya, ada event kita masuk di situ, kita buka table, kita promosi di situ. Jadi otomatis yang paling penting di sini poinnya itu relasi. Jadi semakin banyak relasi otomatis dan juga pelayanan itu otomatis mereka juga akan tetap aware ataupun juga kerjasamanya berjalan dengan baik. Kalau itu seperti itu, kebetulan habis slide-nya ya. Kalau itu seperti itu yang saya sampaikan. Barangkali ada yang bingung dengan penyampaian saya yang mau ditanyakan atau mungkin ada pertanyaan yang lainnya, silakan kita beri waktu sebelum nanti dari sini melanjutkan ke ruangan Open Kitchen bakpia ya, supaya nanti bisa nyoba bikin bakpia masing-masing. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dari pihak Sari Rasa. Saya mewakili dari anak-anak STKIP PGRI Tulungagung mengucapkan terima kasih telah menerima kami, meluangkan waktu pada kami untuk memberikan wawasan dan pengetahuan serta mengizinkan kami semua nantinya rencana melihat proses produksi. Dan ya kita di sini datang untuk menimba ilmu dari berbagai segi, terutama dari produksi maupun dari pemasaran yang sudah Bapak jelaskan tadi, sudah include dalam apa materi yang ingin kami pelajari. Dan di sini nanti kami akan melakukan kegiatan berbagai macam, mungkin nanti ada yang dalam proses itu melakukan hal misalnya yang tidak berkenan, saya mohon maafkan dari di awal. Setelah itu ya sebagai ucapan terima kasih,
ya kita semua akan mengikuti mungkin nanti prosedur yang memang ada atau SOP yang memang ada di Sari Rasa ini. Itu terus untuk yang kedua, saya ingin bertanya, bakpia Sari Rasa ini adalah salah satu produk makanan khas dari Yogyakarta. Kalau yang kita kenal, ada banyak kompetitor ya Pak. Ada macam bakpia 25, bakpia dan lain-lain. Nah, kalau dilihat dari yang kita tahu, kalau dilihat dari jenis bakpianya sendiri, mungkin kita merasakan sama. Nah, yang ingin saya tanyakan, khas ataupun keunggulan daripada Sari Rasa itu apa? Kalau saya mengikuti dari penjelasan dari Bapak merupakan entrepreneur sejati. Nah, entrepreneur sejati itu bisa melihat peluang pasar. Di sini awalnya belum ada, Bapak mendirikan untuk edukasi, untuk menambah mungkin produk lain. Misalkan kita Tiwol sama Gatot, yaitu Bapak banyak menangkap peluang dari semua itu. Nah, kalau bakpia sendiri yang saya katakan tadi dengan kompetitor mungkin kita tahunya sama kan gitu. Jadi ini karena apa yang bisa buat berbeda. Saya lagi dua penanya. Terima kasih ya. Oke, untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Flora ya. Iya. Untuk kelebihan 101 atau Sari Rasa ya dari bakpia di Jogja itu banyak sekali, mereknya sampai bingung mau beli yang mana gitu. Kalau kita sendiri kebetulan kalau dibilang bakpia Jogja sudah buka. Jadi kita lebih kepentingnya ke Gunung Kidul. Ya. Jadi maksudnya kalau ya bisa mungkin teman-teman soalnya bakpianya Jogja gitu ya. Itu Gunung Kidul kan kesannya makanannya nggak ada, oleh-olehnya yang khas nggak ada. Kita makan dari itu dari awal kita perkenalkan dari tahun 94 tuh bahwa Gunung Kidul sudah bisa bikin bakpia sendiri. Dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan, pelanggan sudah ada, langganan sudah ada. Jadi dari kelebihan kenapa mereka bertahan karena memang dari resep dan rasa kita nggak pernah berubah dari dulu. Dari itu kita nggak ada bahan tambahan, juga produknya halal, insya Allah karena kita juga nggak pakai barang-barang yang ataupun bahan dasar yang membahayakan ya. Tidak ada pemanis buatan, jadi juga asli dari juga, kacang hijaunya juga kita malah punya kacang hijau yang impor, jadi otomatis kualitas dari rasa itu lebih mungkin gitu ya. Dan yang kedua selain dari rasa yang kita otomatis juga selalu agung-agungkan yang kita nggak pernah kalah ya kan gitu. Yang kedua itu yang nggak pernah kalah harga, karena ada harga ada rasa. Kalau di Jogja dia itu ada rasa ada harga, tapi karena di sini kalau harga untuk di Jogja otomatis kita membunuh pangsa pasar kita untuk mobil-mobil pribadi. Kita menaikkan harga terlalu tinggi, bis-bis mampir, tapi kalau untuk mobil-mobil pribadi ataupun orang lokal sini mahal, nggak laku. Tapi kalau karena kita kebetulan rasanya sudah kita berani diadu dari segi rasa dan kualitas, harganya kita pertimbangkan untuk bisa masuk ke segala pangsa pasar gitu. Jadi yang kedua yang paling kita unggulkan tuh dari harga juga, dari sekitar beberapa banyak oleh-oleh di Gunung Kidul itu dari segi harga bakpia kita bisa dijangkau seperti itu. Dan rasa juga kita nggak akan kalah dari teman-teman kompetitor itu sendiri ya Bu ya. Dari Jogja ya itu secara masing-masing dan begitu secara dari teman-teman. Jadi yang jelas yang kita dari tadi mengenai dari keunggulan kita yang pertama kualitas dan rasa itu selalu kita pegang dulu sekarang. Makanya pelanggan nggak pernah bisa lari ya. Pertama kalau lebaran itu jenengan cari di Gunung Kidul oleh-oleh yang lebaran penuh mobil, nanti cuma sini. Yang lain pasti kosong karena mereka pasar-pasarnya cuma ngejar bis, rombongan bis saja. Padahal harganya naik kaki. Padahal
penumpang kalau masuk kapok harganya tinggi, mereka nggak akan balik. Walaupun mungkin itu ada keluarga nggak akan balik. Tapi kecuali kalau mereka suka rasanya cocok gitu ya, mungkin lebaran pulang kampung mereka kembali ke sini. Rata-rata tuh apa pelanggan tetap dari Jakarta, kita juga masuk pangkal pasarnya untuk Jawa Timur itu Mojokerto, Kediri juga sudah banyak pelanggan. Mereka banyak yang calling bisa diminta dipakai seperti itu. Jadi dari segi rasa sendiri kita sudah punya ciri khas sendiri. Terus yang kedua dari segi harga sudah tidak memberatkan ataupun terlalu mahal untuk berbagai kalangan. Seperti itu Bu. Mungkin saran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari STKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili mahasiswa dari STKI PGRI Tulungagung ingin mengajukan pertanyaan tentang visi dan misi untuk perusahaan Bapak yang Bapak pimpin. Yang kemudian itu kedepannya itu ingin seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah apakah konsumen atau langganan yang mungkin tempatnya jauh di luar kota itu tidak usah datang langsung ke sini, tapi bisa misalnya transfer atau pesannya secara online terus tinggal dikirimkan gitu, apa melayani yang seperti itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Mustafa. Saya mau menanyakan, awalnya ketika kesini saya tuh yang ada di angan-angan cuma bakpia. Tapi ketika nyampe sini ada satu lagi yang merupakan khas dari saya sendiri, yakni Tiwul Gadot. Nah, saya cuma kaget ketika saya mendengar Tiwul Gadot yang notabene kalau di tempat saya itu juga merupakan makanan, tapi pasarannya tidak semenarik ini. Saya kaget tadi ketika ada yang dibungkus itu ya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara menarik minat konsumen agar tertarik untuk memakan tiwul. Yang tiwul dia jadi ngono rasanya. Nah, mungkin ada rasa tersendiri dari tiwul itu, teknik tersendiri ketika memasaknya, atau teknik ketika pengemasan, atau bahkan teknik promosi khusus untuk tiwulnya itu sendiri. Ada itu yang tersendiri itu ya saya tanyakan. Mengenai visi misinya saya visi misinya saya rasa kebetulan tuh saya bukan orangnya langsung ya, jadi nggak tahu visi misinya ya. Tapi setahu saya, karena saya juga kebetulan masuk manajemen langsung, dari kita tuh sebenarnya nggak urut-urut. Jadi yang penting saya rasa tuh tetap eksis, pelayanannya juga. Kita bukan jadi orang-orang yang terbesar tapi yang terbaik, cuma itu. Jadi visi-visi kita ke depan ingin jadi orang-orang yang memberikan pelayanan yang terbaik, bukan yang terbesar. Karena begitu itu pada saingan jadi oleh-oleh paling gede, paling muat banyak bis ya, tapi pelayanannya nol. Jadi kita di sini tetap mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan, dari kru juga senang, seperti itu Mas. Simpel. Saya kalau banyak mau jawabnya mah begitu. Terus dari mbaknya Mbak siapa tadi? Mbak Kiki. Ya. Mengenai dari luar daerah, sebenarnya dulu saya sendiri itu lulus kuliah sudah bikin website kebetulan. Tapi kok tahu-tahu websitenya mati karena lupa diperpanjang, Mbak. Ya. Tapi kebetulan ada fanpage Facebook juga. Kita kebetulan masuknya di Facebook. Awalnya juga kita tidak niat untuk masuk ke online karena kerepotan sekali ya. Di sini kelihatannya kosong-kosong kayak gini, gak ada bis, gak ada rombongan. Tapi sebetulnya seminggu kita kerepotan karena gak bisa berhenti diproduksi terus, gak bisa ngurusi untuk marketing online itu dan gak cukup waktunya. Tapi kita tetap usahakan karena beberapa pelanggan yang suka dengan produk dari saya rasa itu, ada beberapa yang kontak, ada yang punya kontak saya atau mungkin marketing yang lain, itu mereka minta dikirim. Jadi biasanya sayangnya pilih bakpia sama jualan goreng gitu kan.
Ya nggak masalah Mbak, nanti kita bisa paketkan atau mungkin nanti untuk udaranya via transfer kita nggak masalah seperti itu. Tapi untuk promo, untuk masuk ke online-nya dari website kita belum, tapi kita masih di nasional, masih ke Facebook lah. Karena memang karena kerepotan ataupun kesibukan kita sendiri mencukupi untuk masuk ke apa ya, untuk menstabilkan di permainan marketing online-nya gitu. Jadi untuk sekedar kalau ada order saja, kalau tidak ada order minta dipakai ya kita tidak melayani. Lalu seperti itu Mbak. Terus dari Mas Agung dari Gatot Tiwul itu kebetulan kita itu tadi Mas, kita hubungkan sama pangsa pasar kita. Kebetulan kan kita kalau satu minggu itu paling enggak ya ada 100 piece aja. Itu campur-campur, ada yang dari Jawa Timur, ada yang lokal di saja atau mungkin sekitar Solo, Magelang, Purworejo gitu kan yang sering dulu gitu. Nah untuk biasanya promosinya value saja. Ya kayak masnya tadi di depan mungkin pakai toa gitu kan. Nah itu salah satu apa ya, usul bapak kami di Wisata dia pakai promosi. Jadi kalau dulu lebihannya apa, nanti kita langsung arahkan untuk icip-icip. Jadi mereka semua tahu. Terus yang kedua, kok bisa brandingnya bisa menarik, bisa laku gitu kan, kalau dulu padahal makanannya cuma kayak gitu gitu. Itu, nah itulah fungsinya relasi kita. Jadi dari penumpang yang nggak tahu apa-apa, mereka jadi tahu. Ini untuk khusus untuk rombongan gitu ya, rombongan seperti ini soalnya. Itu kita ada relasi dari biro wisata atau mungkin dari kru pariwisata. Mereka di jalan akan bagus juga, dari juga penawaran. Begitu tuh ada ini, dapat timbul enak gini. Seperti itu. Jadi otomatis mereka sudah penasaran gitu kan. Wah Mbak Pia sudah ngomong di Jogja berarti dengan Malioboro, monggo saya di Malioboro harganya makanya ada yang 10.000 dapat 6 apa monggo. Tapi di sini ya menarik itu, selain bakpianya enak, dapat timbulnya produksi sendiri, juga ada dapat timbul instan Mas. Jadi mungkin mau dibawa ke luar kota, bikin di rumah kan, tinggal sendiri di rumah bisa. Ya. Jadi selain ada yang matang, ada yang instan, jadi bisa dibawa ke luar kota. Karena yang matang kan rata-rata cuma masa hidupnya 24 jam bersama ya. Itu cuma awetnya 24 jam saja. Jadi ada yang untuk dapat timbul instan bisa dibawa ke luar kota seperti itu. Kalau dari segi rasa, saya rasa Gatot Tiwul sama saja Mas. Kalau di mulut itu rata-rata semua oleh-oleh tetap sama, cuma kesempatan keduanya. Ini Mas, saya hanya ingin mendengarkan cerita aja. Pastinya di awal kita mulai go pasar ya, karena produknya memang banyak kompetitor, pasti mempunyai banyak permasalahan dengan konsumen. Yang entah itu ini sama ini ya banyak ya. Saya hanya ingin mendengarkan cerita panjenengan. Pasti selama perjalanan itu pasti mengalami banyak masalah kan ya, menghadapi konsumen khususnya. Terus solusinya itu seperti apa untuk bisa meyakinkan konsumen gitu. Karena mungkin mereka pasti karena kompetitor banyak yang di segmen ini kan gitu. Terus ya itu solusinya. Kalau dari kita sendiri otomatis kebetulan kalau dari komplain itu sampai sekarang kebetulan zero komplain. Jadi untuk setiap pelanggan yang mampir sampai pulang dibawa ke luar kota, kebetulan mereka nggak ada komplain. Tapi untuk dari awal kita berdiri sampai sekarang itu banyak sekali yang mungkin beberapa lubang-lubang yang perlu kita tutup karena mungkin dari produk kok adanya cuma rasa ini Mas gitu. Kok nggak ada yang rasa itu gitu. Terus ada lagi Gatot Tiwulnya sama aja Mas gitu kan. Di samping juga bikin Gatot Tiwul bedanya apa, terus ya dan lain-lain lah gitu. Kalau dari customer yang aneh-aneh, maksudnya permintaan yang aneh, tetap kita setiap ada komplain atau kalau tidak ada biasanya syarat ya, dari dikasih Mbak kok ini kita selalu tahu. Jadi setiap berapa ada
rapat mungkin ada manajemen atau marketing gitu kan, kita kumpulkan ini ada masalah seperti ini kira-kira solusi seperti apa, atau kita tidak lanjuti. Jadi sebisa mungkin masalah apa yang bisa kita data, mana yang lebih urgent kita dahulukan untuk solusinya seperti itu. Kayak Mbak Mia atau kok dulu awal berdiri cuma ada kacang hijau, Mas bosan pulang dari Jakarta tiap lebaran bawa kacang hijau, Mas sampai kacang hijau rambutku hijau semua. Oh ya udah, ini jadi masalah lagi satu, didengarkan dulu. Nanti ada lagi, Mas produknya kok cuma itu aja, malah jual apa sabun colek juga, namanya orang-orang kok ada sabun colek, ada apa ya macam-macam lah, yang dulu ada sebotol gitu. Oke, kita tampung. Terus dari kru, semua dari kru wisata yang asal sini, Mas kok gak ada ruang krunya ini, bersantai-santai kok apa toiletnya kurang ini. Kita untuk manajemen semua masalah. Jadi kayak bakpianya kurang rasa yang pertama tadi, kita tidak lanjuti berapa bulan. Nah dari situ kita cari orang, bagaimana kok bisa bikin bakpia rasa keju coklat itu seperti apa, sampai terbaru ada green tea, tiramisu. Kita cari solusi. Nah ya seberapa pun mahalnya bayar karyawan baru, kalau dia punya keterampilan tidak masalah. Jadi harus ada pemaksaan karena pelanggan otomatis setiap bertambah tahun mereka kayaknya akan semakin bertambah. Nah dari situ kita tambah ada rasa keju coklat, green tea, kombinasi durian dan sebagainya. Seperti itu. Terus kayak ada komplain lagi kru pariwisata kok datang nggak ada bangkunya, kita buatkan ruang sendiri dan bisa istirahat dan lain sebagainya. Penumpang rombongan banyak, Mas toiletnya nggak ada, oh cuma toilet biasa nggak ada isinya, udah buatin. Maka dari situ kita tahu bagaimana cara untuk memecahkan masalah seperti itu. Jadi otomatis sebenarnya datang ke sini kita coba untuk datangnya nggak apa, saya datang juga senang, pulang juga senang seperti itu. Dari pelanggan ataupun konsumen, ya alhamdulillah sampai hari ini kalau dari semuanya belum ada komplain, artinya masih sungguh komplain, semuanya berjalan lancar. Dan kalaupun ada saran ataupun kritik dari teman-teman relasi dan lain-lain, tentu kita akomodir dan bagaimana cara